Shalom, salam kasih, salam sehat untuk seluruh Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang menonton dan ingin mendengarkan renungan bersama dengan saya di saat ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan pagi ini bersama dengan saya. Mari kita mulai di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dan kemurahan Tuhan yang terus Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Tuhan, kami datang kepadamu meminta pekerjaan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati kami untuk kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, menerima firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu yang boleh kami dengarkan di dalam renungan pagi ini melalui channel YouTube ini Tuhan, boleh membawa hidup kami terarah pada firman dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang empunya firman, dan berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini sesuai dengan ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Saudara-saudara yang terkasih, adalah ketaatanku diuji. Bapak Ibu Saudara, saya setiap hari bekerja sebagai guru. Ketika saya ingin mengetahui skill dan ingin tahu prestasi murid-murid saya di kelas, maka saya harus memberikan ujian kepada mereka, entahkah itu ujian tulisan maupun lisan. Di dalam ujian itu saya memberikan beberapa soal-soal sesuai dengan materi yang kami pelajari selama di kelas. Saya mengharapkan murid-murid saya yang mengikuti ujian tersebut untuk bisa taat pada masa ujian. Tentunya ada banyak aturan-aturan ketika mengikuti ujian. Alhasil ketika siswa tersebut berhasil mengikuti aturan yang ada, taat pada segala aturan yang ada selama ujian, dia mengerjakan dengan baik, tanpa menyontek, ya, tanpa harus asal-asalan menjawab, maka sudah pasti ini anak, ini siswa telah berhasil di dalam ujian saya. Apalagi kalau saya mendapati jawaban dari soal yang saya kasih betul-betul sesuai, maka sudah pasti ini siswa mendapatkan nilai dari saya. Saudara-saudara, sebagai seorang guru, penilaian guru itu tidak hanya fokus kepada lembaran kertas, tetapi kesungguhan ketaatan siswa tersebut ketika mengikuti ujian di dalam kelas. Walaupun hasil lembarannya tidak seperti mereka yang pintar di dalam materi atau menghafal, paling tidak ini anak patuh, sopan, dan tidak kerjasama, tidak menyontek selama ujian. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia saja, untuk bisa kita naik tingkat harus melewati masa-masa ujian. Apalagi dengan kita memiliki iman kepada Tuhan. Pengalaman ujian itu dialami oleh Abraham sendiri. Teks yang baru saja kita baca Bapak Ibu Saudara, kisah daripada Abraham, di mana pada saat itu Allah
menguji daripada iman Abraham. Kalau kita membaca kisah daripada pasal 22 ini, kita melihat bagaimanakah Allah meminta Ishak, anak satu-satunya Abraham, untuk dikorbankan sebagai korban bakaran di Gunung Moria kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat tidak ada sesuatu yang membingungkan atau sesuatu yang membuat Abraham membantah tentang permintaan Tuhan. Apa yang Tuhan minta, Abraham selalu taat dan tidak pernah melawan perintah Tuhan. Hingga pada saat ketika mereka berada di Gunung Moria, Abraham seperti yang dipesankan Tuhan kepada dia bahwa Ishak harus dipersembahkan, itulah yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Abraham mengangkat pisau untuk disembelihnya anak itu, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia. Itulah ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang terkasih, ketaatan Abraham telah diuji oleh Tuhan di saat itu, dan ia telah berhasil dari ujian yang Tuhan telah berikan kepada dia. Saudara-saudara, kalau kita melihat ketaatan daripada si Abraham, tidak hanya dengan mudah dari Berseba, Filistin sampai ke Gunung Moria, tentu membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Mungkin dalam perjalanan mereka sudah capek sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat di pasal 22 ini, Abraham, Ishak, dan bujangnya, kedua bujangnya itu, tidak ada kata-kata di sini yang membuat mereka mengeluh dan bertanya-tanya, dan mereka merasa menyesal dengan perintah Tuhan tersebut. Satu hal yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, mengapa Abraham begitu taat kepada Tuhan? Karena apa? Karena Abraham sangat yakin sekali bahwa apa yang ia miliki, entahkah itu harta benda maupun Ishak itu sendiri, Abraham sadar bahwa itu milik Tuhan, dari Tuhan, dan untuk Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan meminta Ishak untuk dijadikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, Abraham tidak pernah melawan pesan Tuhan tersebut. Seperti apa? Kenapa? Karena Abraham sangat tahu bahwa apa yang ia miliki itu dari Tuhan dan dikembalikan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berkat dari ketaatan Abraham, Tuhan memberkati dia dengan di ayat yang ke-16. Kita melihat bagaimanakah berkat yang dialami oleh Abraham karena ketaatannya diuji oleh Allah. Firman Tuhan berbunyi di ayat yang ke-16 di pasal 22. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, adakah Abraham terpikirkan berkat yang luar biasa ini? Tidak. Yang Abraham lakukan harus taat, itu saja. Dan ketaatannya membawa berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kisah Abraham. Ketika Tuhan menginginkan sesuatu yang berharga dalam dirinya, ia memberikannya. Kenapa? Karena ia sadar bahwa itu milik Tuhan, dari Tuhan dan untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Saat kita diuji oleh Tuhan, entahkah itu penderitaan, sakit penyakit, krisis ekonomi, kenakalan anak-anak kita, ataukah macetnya pekerjaan kita, atau dengan kita berlimpahnya kekayaan kita. Kadangkala
Ujian itu tidak hanya datang ketika ada penderitaan. Ujian itu juga datang ketika Tuhan sudah memberikan semuanya. Biasanya Tuhan menguji di sana bagaimanakah kesungguhan kita kepada Dia. Saudara-saudara, segala apa yang kita miliki akhir-akhir ini, entahkah itu sakit penyakit, krisis ekonomi, dan segala macam penderitaan yang kita alami, jadikanlah itu sebagai ujian bahwa kita adalah milik Tuhan. Apapun yang berharga dalam diri kita ketika itu sudah memang terjadi, dan sudah terjadi Bapak Ibu Saudara, dan kita anggap bahwa itu adalah ujian datangnya dari Tuhan. Yakinlah bahwa ketaatan kita di dalam ujian Tuhan akan membawa berkat yang luar biasa. Adakah Abraham terpikirkan berkat yang terima di ayat yang ke-16 dan 17? Tidak. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan di hari ini, mari belajar dari ketaatan si Abraham. Ketaatannya memberikan hasil yang terbaik dalam hidupnya. Nama Abraham menjadi termasyhur sampai hari ini. Nama Abraham akhirnya boleh dicatat di dalam Alkitab. Karena apa? Ketaatannya, kepercayaannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Demikian pun kita. Berapakah usia kita hari ini? Adakah di antara kita yang menonton renungan ini yang sudah 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun, atau masih belasan tahun? Sudah berapa lamakah engkau setia di hadapan Tuhan? Dan seberapa seriuskah, seberapa lamakah engkau serius, sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan? Mari, ketika engkau masih punya kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan cara lakukanlah hal-hal yang benar seperti apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Kiranya firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kita hari ini boleh menggugah hati kita. Bagaimanakah kita boleh memahami, memakai mata iman kita terhadap situasi yang kita alami. Apapun yang kita alami, mau suka dan duka, jadikanlah itu ujian dari Tuhan untuk membuat iman kita murni dan ketaatan kita murni di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Kami boleh belajar dari hidup Abraham, anak yang sangat berharga, anak satu-satunya yang Engkau minta. Abraham rela memberikannya tanpa berpikir panjang, Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami justru banyak berpikir dan sanksi terhadap apa yang kami terima dari Tuhan. Kami seringkali tidak taat terhadap kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami seringkali pelit terhadap pemberian Tuhan untuk kami pulangkan, kembalikan kepada. Ajarlah kami Bapa, buatlah kami sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang memegang teguh iman kami di hadapan-Mu dan ketaatan kami di hadapan. Materikan firman-Mu kepada kami itu. Setiap pendengar renungan ini Kau memberkati mereka, pribadi mereka, keluarga mereka, usaha Engkau berkati lancarkan. Kiranya melalui pemberian yang baik yang Tuhan berikan bagi kami, menjadikan kami taat dan setia sampai selama-lamanya kepada Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Pimpin setiap langkah kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan sembuhkan mereka, darah Yesus yang berkuasa, yang akan memberikan pemulihan total kepada mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Setiap suplemen vitamin makanan yang mereka konsumsi, Tuhan jadikan itu sebagai saluran berkat kesembuhan bagi tubuh mereka. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan lewat kesembuhan yang mereka alami, Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, layakkan kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mendengarkan renungan bersama dengan saya. Saya
berharap Bapak Ibu Saudara tetap mendoakan saya di dalam menyampaikan renungan ini supaya semakin hari dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan di dalam menyampaikan, menafsirkan setiap bagian-bagian firman Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat bertugas, selamat melayani. Tuhan memberkati. Shalom.